Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan mbah-mbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk belajar lagi tentang agama kita. Qadarullah kula nek sonten mau ngisi pengajian dan karangannya, kitab kula dlesepe ten motor. Bar tekan omah ijol motore motore digondol kali bojo kula. Jadi kitabe mboten kegawa. Mboten. Terus kita mau ngomongkan apa? Nah, ngomongkan terkait dengan pemilu kada. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah panjenengan sudah mencoblos gitu. Ya sing nyoblos nggih monggo, sing mboten ya mboten menapa. Pemerintah juga enggak bencana orang yang enggak nyoblos gitu kan. Kulo niku anggere sak jeke nyoblos tak coblos kabeh gitu. Maka ternyata Islam itu agama yang sudah sempurna. Maka bagaimana kedudukan warga negara setelah prosesi terjadinya atau adanya pemimpin yang sudah terpilih di dalam kitab-kitab akidah. Jadi saya coba untuk mengumpulkan kitab-kitab akidah. Ini gue yang 16 kitab dan ya sebenarnya lebih banyak. Cuman qadarullah saya ngumpulnya baru 16 dan beberapa hari yang lalu saya tambah ke 19. Saya ngutang klien itu 19. Itu 5 diantaranya saya ajarkan di beberapa masjid. Jadi kitab akidah yang paling tua sampai makin kesini makin muda. Itu akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, kula ajarkan dan Masjid Istiqlal Sumber. Kemudian akidah Imam Ahmad bin Hanbal dan Masjid At-Taubah mriku. Kemudian akidah Imam Al-Muzani, niku kula ajarkan dan Babul Ilmi Kadipiro. Kemudian akidah Imam Humaid niki ten Triagan Mojolaban Sukoharjo mriku. Kemudian akidah Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani niki kula ajarke ten Gentan. Nah, dari 5 kitab akidah ini, para ulama akidah, sekali lagi ulama akidah itu merumuskan kalimat yang sama terkait dengan pemimpin. Yang pertama, Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan wasabru tahta liwa'is sultan zairun am adlun. Maka seorang yang beriman wajib untuk sabar atas pemimpinnya, apakah pemimpinnya ini orang baik ataupun orang jelek. Ya saat ini nek Solo sing menang kados sing jenengan karepe to. Nah, umpami sing menang mboten sesuai dengan yang jenengan karepe, maksudnya sing abang nika gitu kan. Maka kita sebagai seorang muslim wajib bersabar atas kondisi atau kepemimpinan beliau. Gak boleh gawe gegeran, gak boleh gawe aneh-aneh, gak boleh gawe rusuh, gak boleh gawe ketidakstabilan sosial di masyarakat, gak boleh memprovokasi orang untuk bikin hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mendapat julukan Amirul Mukminin fil Hadis, karena pada zaman itu beliau itu hafalan hadisnya yang paling banyak dan menjadi rujukan manusia pada zamannya. Dan beliau menjadi rujukan manusia saking banyaknya orang merujuk mengambil ilmu dari beliau, sampai ada sebagian masyarakat atau umat yang kemudian menggelari orang-orang yang berkonsultasi berguru pada beliau itu sebagai orang yang bermadhab Ats-Tsauri. Jadi sampai muncul istilah madhab Ats-Tsauri. Tapi madhab Ats-Tsauri itu kemudian tenggelam karena Imam Sufyan Ats-Tsauri ini harus melarikan diri karena diminta untuk jadi hakim pada zamannya. Dia nggak mau. Karena yang saya tahu, wallahu alam, saya baca di beberapa referensi itu, beliau itu punya kebiasaan kalau dengar tentang orang bermaksiat, entah membunuh, entah berzina, entah apa, niku beberapa lubang yang ada di mukanya niku keluar darahnya, entah di matanya, entah di hidungnya. Sehingga beliau ini pasti nggak sanggup kalau jadi hakim. Hakim kan harus mendengarkan saksi toh. Nek saksinya lagi cerita atau terdakwanya lagi cerita, piye lek mateni korbane tak etet-etet, tak cuel-cuel, tak pecel-pecel, ngoten kan mesti langsung karu-karuan. Makanya dia pilih lari. Saking larinya itu enggak cuman lari dari tipes ke
noto suman mboten, sampai keluar negeri, pindah kota. Dan beliau kemudian sembunyi di tengah kebun kurma dan kemudian jadi buruh kan mriku, gak dikenal orang. Sampai akhirnya ada pemungut zakat yang datang ke situ, kemudian memungut zakat, etok-etok atau iseng bertanya, nek menurutmu Mas, kurma kene karo kurma kampung kono enak endi? Nek kono kula nate ngrasake, nek mriki kula dereng nate. Tenane. Wit kurma sakmene kae kowe sing gogrog garek ngemplok ae ora tau kowe ngene. Blas. Nek dijawake ngoten niku. Nah, akhirnya yang terjadi si pemungut zakat ini melayu nemoni bose. Bos, enek menungso ngene iki lho, Bos. Kata bose, kuwi mesti Sufyan Ats-Tsauri. Ora mungkin enek menungso hari ini sing kaya ngono kejaba wong siji kuwi. Ayo parani, nek iso kecekel laporke khalifah entuk ditukeh. Karena disayembarakan. Parani pun hilang melih, melayu melih. Sehingga itu menjadi asbab kemungkinan besar madhab beliau kemudian tenggelam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas pemimpin. Walaupun pemimpinnya jelek, pemimpinnya ganteng atus kula. Iki jelek bukan rupane, tapi akhlaknya, nggih. Jadi walaupun mungkin partene, walaupun wonge, kelakuane gitu kan, maka tetap harus bersabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari madhab 4 itu enten Hanafi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal itu pemimpin yang terakhir ini. Beliau mengatakan dalam poin-poin kitab akidahnya, nah Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi poin yang ke-9, nah Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau boten apal urutane, tapi ini kita termasuk yang poin-poin yang sudah belasan di bawah-bawah 10 ke atas. Nah, beliau kemudian mengatakan wasam'u wa ta'atu lil a'immah. Jadi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi menggunakan kata wasabru tahta liwa'i sultan, pakai istilah sultan. Di sini beliau Imam Ahmad mengatakan wasabru wa ta'atu lil a'immah. Seorang muslim wajib sabar dan taat kepada a'imah, menggunakan istilah a'imah. A'imah itu jamak dari imam. Maka kemudian yang kedua, wa amirul mukminin, pakai istilah yang ketiga. Dan beliau, mereka, kalian, kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian al-birri wal fajir, yang baik maupun yang jelek, yang pelaku dosa ataupun orang yang berbuat baik soleh. Waman waliyal khilafah, yang ketiga beliau menggunakan istilah dan siapa yang diberikan waliyal khilafah, diberikan wali sebagai pemimpin atau pemegang tampuk kekhilafahan. Jadi istilah yang keempat wali. Sultan, al-a'immah, amirul mukminin, wali. Nah, kemudian beliau menegaskan siapa itu para pemimpin ini, kata beliau fastama an-nas alaihi, yaitu orang yang sepakat kalau dia adalah pemimpinnya, kemudian waradu bihi dan meridhoinya. Gampangnya ngeten, nek jenengan mlebet Indonesia, jenengan emang ning Indonesia. Nek wong Indonesia ditekoki presidene sapa? Jawabane Prabowo, nggih niku pemimpine. Enten sing ajeng sanjang presidene sakniki Pak Harto. Pak Harto sing wau lho ten mriki wau. Mboten enten kan? Artinya orang akan sepakat nek presiden niku Prabowo. Nggih berarti niku pemimpin panjenengan. Nah, maka kata beliau lagi, wa man ghalabahum bisayf. Kok kemudian pemimpin yang sudah naik ini kemudian dikudeta dengan pedang, dengan kekuatan. Hatta sara khalifatan, sampai yang mengkudeta ini bisa naik jadi khalifah, jadi pemimpin. Wa sumiya amirul mukminin, maka disebut sebagai pemimpin kaum muslimin. Artinya ngeten. Ketika beliau mencontohkan pada zaman itu buatan enten pemilu, beliau nggak kenal pemilu niku tekone saka negara Amerika lan kanca-kancane niku. Maka pada zaman itu niku entene niku adalah kekhalifahan niku diwariskan anak turun temurun. Raja niku turun temurun. Ratu niku turun temurun. Ning kok kemudian enek sing mengkudeta kata beliau. Sing kudeta menang. Nah, maka sing menang iki dadi pemimpin. Nah, ngoten lho. Makane mungkin enten kekhalifahan Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah niku karena proses kudeta. Niki bukan berarti kudeta niku boleh, tapi beliau ingin mengatakan bahasanya piye wae carane nek nganti enek wong munggah dadi pemimpin ya wis kuwi pemimpin. Sehingga kalau kemudian yang berdarah-darah aja tetap jadi pemimpin senajan niku kleru dosa, kan membunuh orang itu dosa toh. Nah, kemudian kok perang, kemudian terjadi perpindahan kekuasaan suksesi kepemimpinan, maka sing menang itu tetap disebut sebagai pemimpin kaum muslimin. Kalau pakai kekuatan aja itu bisa sah boleh menjadi penguasa, napa meleh mboten ngangge darah berdarah.
Jenengan pas bidul nika ngangge tinta napa ngangge geteh pitik? Tinta to niku to. Artinya ketika jenengan dengan proses itu kemudian naiklah si fulan ini menjadi entah gubernur, entah wali kota, entah bupati dan seterusnya. Walaupun sakjane pemilu niku bukan dari Islam dan bukan ajaran Islam, karena jelas swara kiai niku dipadake karo swara preman. Sehingga pemilu itu bukan dari Islam, tapi kalau memang mekanisme itu kemudian menyebabkan naiknya orang albiru awil fajiru, orang baik ataupun orang jelek kok terus dadi dan disepakati, disumpahi, disekseni dan seterusnya, maka ya sudah dia adalah pemimpin kita. Ngoten. Niki menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian menurut Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang saya tahu alam Imam Syafi'i itu tidak menulis kitab akidah secara khusus. Sehingga sebagian orang yang pengen merujuk akidah Imam Asy-Syafi'i itu biasanya ngumpul ke kitab Imam Syafi'i terus dicomoti poin-poin akidahnya. Atau bisa juga merujuk kepada muridnya yaitu Imam Al-Muzani. Nah, Imam Al-Muzani mengatakan la yutraku khusura salatil jum'ati wala wa salatuha ma'abarrin hadhil ummah wa fajiriha. Maka tidak boleh kaum muslimin itu menghindari sholat Jum'ah bersama dengan pemimpinnya, apakah dia orang baik ataupun orang jelek, apakah dia orang soleh ataupun orang bukan soleh. Karena pada waktu itu kalau ada kekhalifahan, jadi umpami nggih negara jaman biyen Surakarta Hadiningrat niku enten Masjid Agung, rajane salat nang Masjid Agung, maka mbok misal kita itu melihat rajane kurang apik, maka kita tetap wajib salat bareng rajane. Gak boleh kemudian moh aku salat karo raja ra cetha, gak boleh. Ini dituliskan oleh Imam Al-Muzani. Dan kemudian imam berikutnya Imam Al-Kirmani niki sing luwih detail melih. Beliau mengatakan wal inqiyatu liman wallahu Allahu amroka, maka wajib orang beriman itu tunduk kepada pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurus perkaramu. La tanza yadaka min ta'ah, jangan pernah cabut tanganmu dari ketaatan kepadanya, jangan pernah membangkang kepadanya. Wala takhruj alaihi bisayfika, dan jangan pernah kamu keluar dari rumahmu dengan membawa pedangmu untuk menghadapi pemimpinmu. Berarti kudeta enggak boleh. Aku yakin enggak boleh. Ning kok kemudian nekat, kata Imam Ahmad, dan menang, ya wis jadi gitu kan. Nah, kemudian hatta yaj'alallahu laka farajan wa mahrajan. Artinya kalau kemudian kita mendapati pemimpin kita jelek, maka beliau mengatakan sabaro, sampai kemudian Allah memberikan farajan, jalan keluar, wa mahrajan, dan kelonggaran atas masalahmu. Sehingga kalau kita kembali kepada ayat, ini pun mulai masuk tafsir mulai ini. Disebutkan bahwasanya wa kadzalikan wali ba'dadh dhalimina ba'dhum bi ba'din. Bahwasanya pemimpin itu lahir dari masyarakatnya. Jangan dibalik, jenengan pengen pemimpin apik, ning pemimpin apik niki enggak dibentuk dari masyarakatnya, tapi jenengan tiba-tiba pengen pokoknya sing soleh, sing ustad, sing kiai, sing ulama, sing dadi. Begitu dadi apa iso nyolehke masyarakatnya? Ya orang karuan itu. Yang kemarin kan kiai kurang pripun, apakah kemudian masyarakatnya tiba-tiba jadi taat sholat semua? Kan betul. Ini menunjukkan bahwasanya Quran itu lebih benar daripada logika. Bahwasanya yang namanya pemimpin itu lahir dari masyarakatnya. Sehingga kalau masyarakatnya baik, pemimpinnya baik, jangan dibalik. Ayatnya bunyinya ngoten. Gampangnya ngeten, nek jenengan iki pemimpin ning Indonesia kok akeh sing korupsi. Ayo coba introspeksi. Kira-kira jenengan nek ngurus SIM niku nganggo nembak apa ora? Niku paling gampang. Artinya kalau orang Indonesia sepakat ora bakal enek tembak menembak. Wis, insyaallah Bu, wali kota jenengan, bupati jenengan, gubernur jenengan, insya Allah wong ra doyan korupsi. Tapi nek titik atau Mas titipke wae ra apa-apa, malah do pamer. Wah, aku ndek channel sing luwih jero meneh ngono, malah luwih murah, kacek 10.000. Alah. Padha-padha nyuwap kok dadak pamer itu. Nah, maka ketika itu yang terjadi, ya sudah, ketika kemudian dari level bawah, dari mulai RT, RW, lurah naik ke atas sampai paling atas misal, kemudian terjadi doltinuku jabatan, bahkan dulu enten ketua parpol Islam gitu kan yang kemudian kecekel KPK gara-gara doltinuku kepala kanwil depak lho cobi, enten mulai sing doltinuku porsi haji, enten mulai sing proyek pengadaan Quran ten Sumatera Selatan malah proyek napa pembangunan Masjid Agung ten mriko 180 miliar masjid ra ono ditentek gitu kan. Coba. Artinya kita kalau mau jujur, Quran niku sing bener, Bu.
Quran yang benar bahwasanya kalau panjenengan ngersake pemimpin yang sae, ayo kita perbaiki diri kita, keluarga kita. Mungkin dipamiti putrane mah ngurus SIM kok oleh nyo 100.000 lho. Saiki 600 man. Ora wis ijian wae ora usah dadak nembak. 600 ki nembak, Ibu ngerti kok kuwi kok. Ayo coba wani ora gitu kan. Nah, terus ngapunten meleh mengke napa nitip-nitip ke putra golek gawean segala macam, golek channel, golek pun fight mawon Bu, bismillah. Bapak saya itu selalu ngomong sama saya, pokoknya kowe nek kerja ojo pernah kepikiran ning arep nyogok. Ambek serupiah wis ora usah gitu. Dan bener Bu, saya itu pindah 3 kali dari Jakarta ke Jogja, Jogja ke Solo gitu kan. Niku blas rupiah ora kelong. Artinya kalau kemudian kita itu mau mencari jalan padang dan kita yakin Allah akan memberikan jalan padang, walaupun ada kemudian dinamika cerita yang mengiringi itu, ya insya Allah tetap kita akan ketemu dengan jalan padang. Karena Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, ana idadoni abdibi, aku ki sesuai prasangkamu. Kalau kita memprasangkai kita nggak akan bisa berhasil, anak kita nggak bisa berhasil kalau nggak nitip-nitip, kalau nggak nyuap sana nyuap sini, nyogok sana nyogok sini, maka ya insya Allah Bu, sakjeke nggih ngoten niku gitu kan. Bahkan sampai kemudian levelnya residen calon spesialis sampai ngompasi adik tingkate wedok nanti stres pilih mati itu pripun ngoten niku. Di logika ini pripun itu. Kula nganti tak pikir ngoten niku biyen masalah ngoten niku mung entene cah STM, cah niku-niku lah gitu. Sing ngoten niku pendidikane atau level ekonominya, tapi sakniki mboten. Justru sampai ke level-level dokter spesialis. Dol tinuku ngoten niku sampai kemudian luar biasa mengerikan. Makanya sekali lagi Bu, Allah sudah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dahum bi ba'din. Kalau memang kita pengen pemimpin baik, ayo kita perbaiki diri kita. Tapi kok qadarullah kemudian sing minggah sinten kemawon, ya sudah sabar dan taat. Kula lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan setelah meminta kita untuk bersabar agar kemudian Allah memberikan jalan keluar, beliau mengatakan wa alla takhruja 'ala sultan, dan jangan pernah kamu cabut kekuasaan, kamu cabut amanahmu dari penguasa yang ada. Maksudnya apa? Ketika panjenengan niku lahir sebagai wong Indonesia, KTP-ne Indonesia, gede bahkan nikah yo karo wong Indonesia, putra-putrane wong Indonesia, ampun pernah terfikir aneh-aneh kados sebagian orang 500 orang yang kemudian ketika enten piyai di Irak sana memproklamirkan kekhalifahan Islam, mereka kemudian melayu mereka wong 500 dan saking pedene mereka akan bergabung dengan negara Islam itu sampai paspornya diobong Bu. Begitu kemudian tekan kono khalifah mati ditembak Amerika, bingung arep balik ra iso kaya pitik kelangan mbok gitu kan. Padahal enten piyai setri pinter kuliah kedokteran semester 6 niku kan gara-gara melu bapakane lek ngajine mbuh ning ngendi niku wau. Akhire nggih terlunta-lunta terlantung-lantung lho mboten mudeng critane sakniki ten pundi para orang-orang itu 500 orang. Makanya yang harus panjenengan pahami Bu, bahwasanya ketika kita sudah jadi orang Indonesia, bismillah ini rumah kita Bu. Ini negara kita, panjenengan juga ikut andil bertanggung jawab untuk menjaga negeri ini yang akan diwariskan ke putra-putra putu-putu jenengan. Makanya pentingnya untuk kemudian menjaga negeri ini agar terus baik, termasuk didongake. Makanya Imam Ahmad bin Hambal niku 3 kali ganti kekuasaan penegoro itu disiksa sama rojonya sama khalifahnya hanya karena disuruh mengucapkan Quran itu makhluk, beliau nggak mau, itu akidah. Beliau nggak mau. Tapi ora terus misu-misui khalifah mboten, wis pokoke mau digebuki wis meneng ae sabar. Sampai muridnya niku ora sabar 3 kali ganti penguasa. Cara sakniki 5 tahunan berarti 15 tahun di penjara digebuki, maka muridnya ora sabar. Syekh, fatwa Syekh, jihad, kita lawan penguasa, kita gulingkan. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan dengan kalimat lau anna li da'watun mustajabatun la da'utu sultan. Nek nganti aku iso ngucap donga siji wae, donga kuwi genah kabul, tak dongake penguasaku kuwi gen apik. Jadi orang dongake Pak Embok ini penguasa. Kenapa? Karena baiknya penguasa akan berimbas kepada masyarakat luas, hingga yang terjadi Allah kabulkan pada khalifah yang keempat pada zaman itu berubah menjadi pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah lurus, meninggalkan keyakinan Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah disingkirkan. Maka Bu, kula bulan niki November itu tersian toh. Nah, kula niku gadah jadwal pengajian. Niku nek kula total niku nek mboten klentu 89 Bu. Dari 89 niku antara 10 sampai 15 masjid. Niku kula sudah sampaikan tentang hukum judi,
dan bunuh diri, judi online dan bunuh diri. Ini kan terkorelasi. Karena banyak kasus wong judi online kalah akeh, utang akeh, bunuh diri. Niku kula sampaikan ten 10 sampai 15 masjid. Dan apakah kemudian waktu saya sampaikan itu ternyata spending money, uang yang dihabiskan untuk judi niku baru 600 triliun. Apakah kemudian baru kalau sampaikan terus turun? Boten, ternyata laporan terbaru malah mundak dari 900 triliun gitu kan. Nah, yang menarik Bu, ketika kemudian yang bergerak niku penguasa, bukan rakyat jelata kados kula, yang bergerak adalah penguasa. Maka begitu kemudian penguasanya memerintahkan babat habis gitu kan, maka 380.000 situs ditutup. Kemudian data duit 900 triliun diungkap, kemudian backing-backingannya ditangkap, kemudian perputarannya ditutup, diblokir rekening-rekeningnya. Niku sing bisa penguasa. Maka pentingnya panjenengan mendoakan penguasa niku nggih ngoten niku, agar kemudian mereka itu diberikan hidayah. Wong jenenge hidayah niku kan sing maringi Gusti Allah. Jadi barangkali Pak niku nembe numpak pesawat terus ndelok langit, terus kemudian kepikir, wah ibu-ibu kayaknya duwe anak nakal-nakal mesake, akhirnya terus langsung ngomong ke Menteri Pendidikan Dasar, kowe kudu ngene, nah, langsung ditoto niku. Tapi nek kemudian kados kula, isone kan mung kuar-kuar ngeten iki to. Wong sok-sok nggih bar kuar-kuar nyritake soal riba haram ngono, sesuk enten ibu-ibu WA kon mbayarke utangane riba gitu. Maka hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami nggih, bahwasanya efek dari penguasa yang baik itu luar biasa. Sehingga beliau di sini Imam Al-Kirmani mengatakan wa alla takhruja 'ala sultan, dan jangan kemudian kamu cabut ketaatanmu dari penguasa, wa tasma'u wa tuti'u, ning rungokno karo taati penguasamu yang ada, wala tangkusu bai'ah, dan jangan kemudian kamu batalkan baiat kepada dia, sampai kemudian tadi membakar paspor. Ini kan mesaknya banget, eman-eman banget. Faman fa'ala dzalika, kok nganti seorang warga itu melakukan itu, mengkudeta, mencabut ketaatannya, bakar paspor, kemudian mencela penguasanya sedemikian rupa seolah-olah dia orang yang paling baik, paling suci, maka kata beliau rahimahullah, fahuwa mubtadi'un, orang itu adalah ahli bid'ah, mukhalifun mufarikun lil jamaah, dia orang yang menyelisihi dan menyimpang dari jamaah. Sehingga kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, jamaah niki maknanya adalah bersatunya kaum muslimin di atas penguasanya, apakah yang barun atau yang fajirun, apakah yang baik ataupun yang buruk. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Imam Al-Bukhari mengatakan dalam poin-poin akidah beliau mengatakan, lagi itu aksara min alfi rajulin min ahlil ilmi, aku sudah ketemu dengan 1000 orang ulama yang berasal dari Al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wa Kufah wal Basr wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr, dari negara-negara tersebut, dari Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, kemudian Basrah, Wasit, Syam dan Mesir. Dan kemudian lagi tuhum karotin kornon ba'da kornin summa kornon ba'da kornin, aku bertemu mereka berulang-ulang selama bertahun-tahun. Jadi ketemu ini nggak cuma sekali tok. Kemudian beliau mengatakan lagi, adrok tuhum wahum mutafarikuna mundu aksar min sittin wa arba'ina sana, dan aku bertemu dengan mereka itu dimulai sejak pengembaraanku tentang ilmu, yaitu 46 tahun. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis itu selama 46 tahun, ketemu dengan 1000 orang guru, dan 1000 orang guru ini punya kesepakatan dalam poin-poin akidah. Salah satunya mereka mengatakan wa alla tunazi al-amra ahlahu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu cabut ketaatanmu pada penguasamu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yughallu alaihi qalbu mri'in muslim, ada 3 perkara yang harusnya perkara ini tidak membuat berat hati seorang muslim kalau memang benar-benar dia itu orang Islam yang beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, ikhlasul ilmi lillah. Ketika menuntut ilmu harusnya seorang muslim itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ta'atu wulatil amri, dan wajib untuk taat kepada pemimpin yang megang urusannya. Jadi tadi ada sultan, ada a'immah, ada khalifah, ada kemudian al-wali, kemudian ada wulatul amri. Kemudian waluzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhaitu min waraihim. Maka seorang muslim yang ngaku beriman harus melazimi berjamaah bersama kaum muslimin dan imamnya, karena imam itu akan melindungi mereka dari belakang mereka. Maksudnya apa?
umpami jenengan bener-bener gelo kalih piyai-piyai ten dhuwur mriku, maka saelek-eleke mereka tetap akan jogo perbatasan Bu. Gak mungkin dibuka. Mesti tetap dijogo perbatasan baik yang di darat maupun yang di laut. Tetap di-standby-kan tentara-tentaranya yang ada di darat maupun yang di laut, bahkan di udara juga, sehingga panjenengan umpami pengaosan ngeten iki nggih aman, terkendali. Makanya iman yang bagus, iman yang kuat niku penting, tapi dibingkai dengan keamanan negara itu juga lebih penting. Panjenengan nek bandingkan Palestina, insya Allah iman mereka insya Allah lebih baik daripada kita, insya Allah. Tapi ketika mereka mau sholat gitu, terus pripun niku? Ketika mau napa istilahnya, mau toilet ora penak, mau tidur gitu. Maka hal-hal seperti ini tentu harus kita syukuri. Umpami tenan gitu kan jenengan gelo kalih piyai-piyai ten inggil menika man sabar, sebagaimana perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Al-Bukhari pun mengatakan, bahkan Nabi bersabda mereka masih punya kegunaan, punya manfaat, yaitu melindungi kita dari musuh yang ada di luar. Summa akida fi qauli, kemudian dikuatkan lagi dengan sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri. Nah, kata ulil amri tidak ada kata taat, ini menunjukkan ketaatan pada ulil amri harus sinkron dengan Quran dan Sunnah. Maksudnya pripun? Ketika penguasa memerintahkan menyuruh sesuatu yang tidak melanggar Quran kali Sunnah, maka kita wajib taat. Contohnya nopo? Nek numpak motor wajib nganggo helm Bu, maka kita taat. Kan betul melanggar nopo toh? Nek kemudian lampunya merah wajib berhenti Bu, maka itu juga nggak ada masalah dan nggak salah kalau kita kemudian ngikuti. Nah, maka jangan sampai kayak sebagian orang yang dia itu kemudian sudah berpenampilan islami, istrinya juga, anaknya juga kemudian ning dalan ora helman, lampu abang diterabas, tekoki kok ora manut karo aturan apa Mas? Engko ngenteni negarane dadi negara Islam gitu. Padahal nek nganti kecelakaan kepalanya ngambung aspal, napa aspale sing penyok kan boten. Sirahe sing penyok niku mengke. Makanya orang yang paham benar tentang ini, dia nggak akan kemudian mengkait-kaitkan Bu antara aturan yang nggak berbenturan dengan Al-Quran kok kemudian dibentur-bentur gitu, nggak mungkin. Maka kita harus kemudian memahami ini semua, sehingga kita sudah mendapati pemimpin-pemimpin kita, maka kita harus mendukung mereka, dan wabil khusus kita doakan mereka agar kemudian bisa menjalankan amanah yang mereka pegang hari ini dan sampai selesai apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kita doakan sebentar saja agar kemudian negeri kita ini menjadi negeri yang lebih baik, kota kita ini menjadi kota yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslihhum ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa aswajana wa aba'ana wa ummahatana wa asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal.
amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu